Sama-sama kita simak firman Tuhan, Roma 12 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saya ulangi sekali lagi. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberi tema pagi hari ini, perubahan hidup. Setiap manusia pasti menginginkan perubahan dalam hidupnya. Namun yang terjadi kecenderungan perubahan itu selalu kadang-kadang berlaku terbalik. Yang normal adalah semua harus berubah dari yang tidak baik menjadi baik. Harus berubah dari yang buruk menjadi baik. Harus dari yang kecil menjadi besar. Dari yang tidak bertumbuh menjadi bertumbuh. Kemudian dan seterusnya. Itu perubahan yang normal. Tapi yang terjadi juga sering kita alami. Orang lalu berubah dari yang tidak baik. Dari yang baik menjadi tidak baik. Orang lalu berubah dari yang rajin menjadi makin malas. Perubahan ini akan terjadi dalam hidup kita hari demi hari. Hari ini saya memberi tema perubahan dalam hidup. Setiap orang harus mengalami perubahan. Untuk bertumbuh menjadi besar, saudara. Tahun ini menjadi tahun terbesar kita. Untuk menuju tahun terbesar, setiap jemaat Tuhan, setiap umat Tuhan harus mengalami perubahan dalam hidupnya. Dengar baik-baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Iblis tidak takut ketika kita membuka Alkitab dan kita membaca firman Tuhan. Iblis tidak takut dengan cara-cara rohani yang kita lakukan. Iblis tidak takut juga ketika kita membawa Alkitab, kita datang ke gereja. Iblis juga tidak takut ketika kita duduk diam dan mendengar firman Tuhan. Iblis akan takut ketika orang-orang percaya berubah dalam hidupnya. Itu yang iblis takutkan. Artinya apa, saudara? Apapun yang kita lakukan, kita berpikir mungkin akan membuat iblis makin jauh dari kita. Tidak, saudara. Pekerjaan iblis adalah memang menggoda manusia, menggoda orang-orang percaya untuk berbalik dari kepercayaan kepada Tuhan dan mengikuti jalan-jalan iblis. Itu pekerjaan iblis. Karena itu ketika kita melakukan hal-hal yang rohani, dia tidak takut dengan itu. Tapi ketika manusia berubah, iblis gemetar, saudara. Hari ini kita tidak hanya berhenti di dalam tahapan-tahapan yang biasa, membaca firman Tuhan, merenungkan itu, tapi lebih dari itu, Tuhan mau kita mengalami perubahan akibat perenungan firman yang terjadi dalam kehidupan kita. Iblis gemetar, iblis takut ketika orang-orang percaya berubah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perubahan yang pertama harus terjadi dalam kehidupan orang percaya adalah perubahan pola pikir. Kita lihat di Amsal pasal yang ke-23. Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-7. Bapak Gembala sudah menyampaikan ini beberapa kali dalam ibadah raya. Amsal 23 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silahkan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadap kamu. Bagian A, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Perubahan yang pertama yang harus terjadi dalam kehidupan orang percaya, perubahan pola pikir. Perubahan cara berpikir kita. Berubah dalam cara berpikir kita. Karena apa yang kita pikirkan itu akan membentuk kita dan menjadikan kita seperti itu. Ketika kita tanamkan di kepala kita, saya akan gagal, maka kegagalan akan mengikuti setiap jalan hidup kita. Ketika kita tanamkan dalam pikiran kita, saya tidak bisa buat ini, saya tidak bisa melakukan banyak hal seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang hebat, maka itu akan mengikuti kita dan membentuk kita, mengkerdilkan kita. Ketika kita menaruh perkara-perkara yang besar dalam pikiran kita, hal-hal yang besar, saya bisa berubah, saya bisa melakukan hal yang lebih dahsyat dari yang mereka lakukan. Saudara, pikiran itu mengikuti kita dan membentuk kita, menjadikan kita seperti itu. Ketika terjadi perubahan dalam pola pikir kita, kita akan memiliki keberanian untuk melakukan hal-hal yang baik, yang besar untuk mengalami perubahan dalam hidup kita. Karena itu saudara, yang pertama perlu dirubah dalam hidup kita adalah cara kita berpikir. Berpikir yang positif.
Tinggalkan sudah pikiran-pikiran yang negatif. Tiap hari kita hanya pesimis. Saya gagal. Selalu melihat sesuatu dari sisi negatifnya. Bapak Ibu, kita bisa mengamati objek yang sama. Bisa muncul banyak pendapat. Tergantung dari sisi mana kita melihat itu. Hari ini saya mau sampaikan kepada kita. Dan saya tahu supaya kita mampu membedakan mana kehendak Allah dan mana tidak. Mana yang bukan kehendak Allah, mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan mana yang berkenan kepada Tuhan. Ubah pola pikir kita, cara berpikir kita. Memandang hal-hal yang positif. Taruh perkara-perkara yang positif dalam pikiran kita. Taruh hal-hal yang baik dalam pikiran kita. Saya bisa, saya sanggup. Saya akan lakukan bahkan lebih dari yang mereka lakukan. Itu cara berpikir orang-orang percaya. Ketika kita menaruh perkataan-perkataan positif dalam pikiran kita. Itu akan mengikuti kita dan membentuk kita. Menjadikan kita seperti apa yang kita pikirkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini berapa banyak yang di antara kita yang berpikir, saya orang sukses. Halo, saya tahu Mak Ane menekankan ini berulang-ulang di komunitasnya di PPA. Saya setiap hari memperkatakan itu, saudara. Kita orang sukses, kita orang menang, kita orang yang akan melakukan perkara-perkara yang besar. Dan hari demi hari pikiran itu akan membentuk kita menuju hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa. Ketika kita mengkerdilkan pikiran kita akan menekan kita dan membuat kita tidak berdaya. Makin hari kita akan makin lemah dan akhirnya kita akan mati. Maka kita akan mengalami perubahan, tapi perubahan yang terbalik, saudara. Hari ini yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita sesuai dengan Roma pasal 12 ayat yang kedua. Rubah pola pikir kita, rubah cara pandang kita. Ketika orang lain melakukan sesuatu dan kita melihat, mari lihat dari sisi yang baik. Kadang-kadang iblis mereka-rekakan untuk hal yang buruk dalam hidup kita. Tapi dengar baik-baik, saudara. Dalam segala hal, Allah yang kita sembah, Allah yang saudara dan saya sembah. Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Berapa banyak yang meyakini itu? Bahwa kadang dalam perkara terburuk sekalipun dalam hidup kita. Dengar baik, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Allah yang tidak pernah berhenti bekerja, saudara. Kadang-kadang kita lupa bekerja. Karena kita malas, dulu kita rajin, tiba-tiba kita menjadi malas. Perubahan juga, tapi perubahan terbalik. Kita bisa berhenti bekerja, tapi Allah yang kita sembah, Allah yang tidak pernah berhenti bekerja. Dan Dia turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Ini yang harus menjadi prinsip hidup orang percaya. Kalau kekristenan kita hanya kekristenan yang standar, maka kita akan berjalan, kita akan dari anak-anak, kemudian kita akan tumbuh menjadi dewasa dan pada akhirnya kita akan mati. Kita menjadi orang Kristen yang hanya standar saja. Kekristenan harus mengalami pertumbuhan dan pertumbuhan itu harus membawa kita pada perubahan. Dan perubahan itu harus mengubah totalitas dari hidup kita sehingga kita semakin berkenan kepada Allah. Perubahan yang pertama harus terjadi dalam pola pikir kita. Kemudian hal yang kedua, perubahan yang kedua. Saudara, kita harus mengalami perubahan dalam cara hidup kita. Satu bagian dari tema tahunan kita adalah example. Memberi teladan, contoh. Supaya kita memberi teladan bagi orang sekeliling kita, bagi lingkungan di mana kita bekerja. Yang harus kita ubah adalah cara kita bertindak. Pola tingkah laku kita, cara kita bertindak, cara kita bersikap. Dulu kita menjadi orang yang sangat kasar. Kadang-kadang, tadi pagi saya diingatkan oleh istri saya. Istri saya bilang literasi. Literasi itu baca secara total, tuntas, supaya pahami. Ya, terima kasih pagi hari ini saya diajarkan sesuatu yang baru. Kadang-kadang kita baca setengah-setengah, saudara, kita merespon dengan cara yang salah. Saya berulang-ulang, saudara, membalas WA atau SMS. Karena bacanya tidak selesai. Saya responnya beda, maksud dia baik. Tapi karena bacanya tidak selesai, maka saya bisa marah-marah. Setelah marah, saya baca ulang, oh baru saya mengerti, ternyata saya yang salah. Literasi seperti itu saudara, tuntaskan bacaanmu, selesaikan total supaya kita mengerti, memahami, sehingga kita tidak salah. Perubahan yang kedua dalam hidup, perubahan tingkah laku. Supaya kita bisa memberi contoh bagi lingkungan di mana kita ada. Supaya kita bisa menjadi contoh teladan, kita harus berubah tingkah laku kita. Perubahan tingkah laku sederhana saja. Saudara, ketika dulu kita menjadi orang yang sangat kasar. Hari-hari ini kita harus memperlakukan semua orang dengan lembut. Ada waktunya untuk kita tegas. Tapi ada waktunya juga untuk kita
menyampaikan ketegasan itu dengan cara yang santun. Tidak harus meledak. Orang yang tegas tidak harus meledak, saudara. Tidak harus pukul meja. Tidak harus bantai orang lain. Kamu begini, kamu begini. Tidak harus begitu, saudara. Kadang-kadang kita menyampaikan ketegasan dengan cara yang santun. Kadang-kadang musuh jatuh ketika kita menyampaikan ketegasan kita dengan cara yang santun. Kami punya beberapa kisah, saudara. Dalam suatu pertemuan, masih saudara saya, ada adik saya menyampaikan pada saya, kakak hati-hati dengan orang ini. Dia sedang merencanakan sesuatu yang buruk. Saya dan sahabat saya, ada Pak Niko di belakang. Kami dua dalam hari yang sama, kami mengatakan hal yang sama. Niat kami tulus, ketulusan kami dilihat oleh Tuhan. Kalau ada yang merancangkan yang jahat, berurusan dengan Tuhan. Saudara, 3 atau 4 hari dari hari itu, terjadi sesuatu yang wow di luar yang kami sangka. Dengar baik-baik, ketika kita sedang berjalan di jalan yang tepat, di rel yang benar, ketika kita sedang konsisten dengan integritas yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Dengar baik-baik, Tuhan kita, Tuhan yang membela kita dalam segala perkara. Setiap penghalang akan diambil. Apa yang menghalangi kita untuk melakukan kebaikan, Tuhan akan ambil, akan singkirkan, supaya memberikan jalan kita menjadi jalan yang mulus. Orang-orang percaya akan dibawa mengatasi badai, saudara. Ada masalah, ada hambatan. Tapi pola tingkah laku kita tidak boleh berubah oleh karena masalah, oleh hambatan yang kita alami. Hidup kita harus tetap menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita ada, kita harus menjadi saksi Kristus. Yesus ada dalam hidup kita. Alkitab mencatat seperti ini, biarkan kamu menjadi suratan yang hidup. Supaya setiap orang yang memandang kamu melihat Kristus dalam hidupmu. Untuk menjadi suratan yang hidup, orang hanya bisa melihat tingkah laku kita. Perubahan dalam pola pikir itu betul. Tapi itu akan mempengaruhi hidup kita. Hanya mempengaruhi hidup kita. Orang tidak akan membaca pola pikir kita. Perubahan dalam kehidupan kita, dalam karakter kita, dalam tingkah laku kita. Itulah yang akan dilihat orang. Dan itu yang akan mempengaruhi orang lain. Dan itu yang akan membuat orang berubah. Orang melihat kita sebagai suratan Kristus yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Perubahan yang kedua, untuk menjadi teladan, untuk menjadi example. Bagi tempat di mana kita ada, bagi lingkungan di mana kita ada. Kita ubah pola tingkah laku kita. Tingkah laku dalam hal apa? Dalam hal berbicara, saudara, dalam hal bersikap. Lihat orang tidak harus dengan mata sebelah. Atau mata putih lebih besar warnanya daripada mata hitam. Saudara senang tidak, saudara? Kita dipandang oleh orang yang mata putihnya hampir lebih besar dari mata hitam. Saya juga terganggu, saudara. Mari kita memandang orang dengan ada kemuliaan dalam hidup kita. Ya, saudara, kita bisa datang dalam kondisi sakit, lemah. Tapi ketika kita menghampiri teman kita, Shalom, apa kabar? Puji Tuhan, Yesus baik. Sukacita mengalir, saudara. Perubahan dalam perkataan-perkataan kita merubah orang lain. Dulu dia datang dengan kondisi lemah, tidak kuat. Tapi mendengar kata-kata kita, kemudian dia bangkit. Kita, tugas orang-orang percaya adalah membangkitkan, menguatkan yang lemah, membangkitkan yang sedang jatuh, membawa mereka yang tersesat untuk ke jalan-jalan yang benar. Perubahan pola hidup, gaya tingkah laku itu menjadi penting dalam hidup kita, saudara. Hal yang ketiga, saudara. Integritas. Ini satu tema yang akan dibahas sendiri, saudara. Akan dibahas tersendiri dalam tema tahunan kita. Tapi untuk mengalami perubahan, orang-orang kemudian lupa untuk menjaga integritas. Hari ini omong lain, besok dibikin lain. Ini integritas. Ada tawaran-tawaran yang bisa membuat kita kompromi. Kita lepas dari kebenaran, dari standar-standar kita bisa turun. Istri saya bilang begini, melayani dan melakukan banyak hal, tapi tidak boleh menurunkan standar kita. Jangan sampai turunkan standar kita hanya untuk disukai oleh banyak orang. Jangan sampai kita turunkan standar kita supaya kita bisa disukai oleh mereka. Saudara, kita ada di tengah-tengah mereka. Tugas kita adalah mempengaruhi hidup mereka. Bukan menurunkan standar kita supaya sama seperti mereka. Itu tugas orang-orang percaya. Karena itu kita harus tetap berpegang pada integritas. Hari ini bilang apa? Iya. Oh, saya diajarkan begini dan saya harus tetap pegang ini.
Iya, saya harus tetap pegang apa yang menjadi kepercayaan saya, keyakinan saya. Dan saya tahu bahwa bukan karena berkompromi dengan Anda saya akan menjadi baik. Kadang-kadang kompromi justru menghancurkan kita, saudara. Justru membuat kita hancur. Makanya kadang-kadang orang berteriak. Bapak Ibu kalau lihat status saya beberapa hari yang lalu, saya tulis begini. Orang tidak akan mengenang omong kosong kita, saudara. Orang tidak akan mengenang omongan-omongan kita, apalagi kalau omong kosong. Dia tidak akan mengenang itu. Tapi dia akan mengenang apa yang menjadi perilaku kita. Apa yang menjadi taburan kita. Dia akan kenang itu. Buah dari apa yang kita kerjakan. Kadang-kadang orang terlalu banyak omong. Kelihatannya wow, keren, berintegritas. Tapi yang dia omong dia tidak bikin, dia bikin lain, saudara. Itu yang orang bilang, omong lain, bikin lain. Tangan bikin lain, kaki jalan lain. Tidak sinkron, saudara. Hari ini kita belajar ketika Tuhan mau supaya kita mengalami perubahan dalam hidup kita. Hal ketiga yang Tuhan mau. Kita harus menjadi orang-orang yang menjaga integritas kita. Total menjaga integritas kita. Tidak setengah-tengah, saudara. Tidak melakukan kompromi-kompromi kecil di sisi yang lain. Ya tidak apa-apa, ini kan bukan kesalahan besar. Mari kita sama-sama mendukung ini. Tidak seperti itu, saudara. Makanya ada lembaga-lembaga yang antri dengan hal-hal yang salah. Tapi kemudian tertangkap dengan hal-hal yang sedang diperjuangkan. Ada, saudara. Ada orang yang berkuar-kuar, kamu tidak boleh begini, pemerintah tidak boleh begini, harus begini, harus begini. Terakhir tertangkap karena kuarannya sendiri, saudara. Integritas perlu dijaga. Integritas perlu dijaga. Omong apa kita bikin itu. Konsisten dalam segala keadaan. Kita tidak boleh dipengaruhi, keputusan-keputusan orang percaya tidak boleh dipengaruhi oleh keadaan, saudara. Kalau kita yakini itu adalah kebenaran, kalau kita yakini itu sukakan hati Tuhan, kalau kita yakini keputusan yang kita buat menyenangkan hati Tuhan, saudara, tidak semua manusia harus puas dengan keputusan kita. Tidak semua orang harus disenangkan oleh kita, saudara. Kalau kita berusaha untuk senangkan semua orang, dengar baik-baik, ada celah untuk kita tidak menyenangkan Tuhan. Ada celah untuk kita berkompromi. Ada celah untuk kita turunkan standar-standar kita. Kemudian kita akan berkompromi dan kita melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. 3 hal yang saya bagikan pagi hari ini, saudara. Yang pertama, setiap orang pasti ingin berubah. Setiap kita pasti ingin berubah. Perubahan yang diajarkan oleh Roma 12 ayat yang kedua. Perubahan yang berkenan kepada Allah. Perubahan yang menyukakan hati Allah. Supaya kita mampu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah, mana yang berkenan dan mana yang tidak. Perubahan bisa terjadi sebaliknya, saudara. Bisa membawa kita dari yang sangat rajin menjadi malas. Bisa membawa kita dari yang sangat baik menjadi sangat buruk. Bisa membawa kita dari konsep-konsep yang sangat brilian menjadi konsep-konsep yang sangat buruk. Perubahan bisa berbanding terbalik. Tapi dengar baik-baik, hari ini Tuhan mau orang-orang percaya harus mengalami perubahan hari demi hari. Perubahan yang semakin baik. Perubahan dalam bahasa Yunani menggunakan kata morphosa. Perubahan dari yang tak berbentuk kemudian menjadi suatu bentuk yang indah. Dari telur kemudian menjadi ulat, kepompong dan akhirnya menjadi kupu-kupu. Itu perubahan yang diilustrasikan bagi setiap orang percaya. Perubahan yang dialami oleh orang percaya tahap demi tahap harus membawa kita memahami dan menjadi semakin baik. Indah dilihat, indah diamati, dan dinikmati oleh banyak orang. Perubahan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, untuk mengalami perubahan pertama kita harus mengalami perubahan dalam pola pikir kita. Cara berpikir kita, mindset kita harus benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Pola pikir kita harus benar. Cara kita berpikir harus benar. Taruh pikiran-pikiran yang positif dalam hidup kita. Hari demi hari selalu berpikir positif. Saudara, cara kita berpikir itu ditentukan oleh lingkungan di mana kita ada. Soalnya kalau saudara ada dalam komunitas orang-orang yang pesimis, selalu berpikir gagal, tidak akan mencoba. Saudara kalau ada dalam lingkungan orang-orang seperti itu, kita tidak akan pernah merubah pola pikir kita. Taruh pikiran-pikiran yang positif yang lebih besar dalam pikiran kita. Supaya hari demi hari kita memikirkan hal-hal yang positif, yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Berulang-ulang saya menyampaikan seperti ini, saudara. Jangan merenungkan setiap masalah kita. Beban hidup kita melebihi
merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena sampai hari ini, saudara, saya belum pernah melihat Tuhan berhenti bekerja dalam hidup kita. Saudara, beras hari-hari ini 14 sampai 15 ribu per kilo. Apakah orang Mawar Saron tidak makan? Karena harga beras naik, kita makan, saudara. Tuhan yang kita sembah tidak pernah berhenti untuk berbuat kebaikan dalam hidup kita. Karena itu, tidak usah merenungkan hal-hal yang tidak baik, masalah-masalah hidup kita, sesuatu yang akan mengganggu kita, tidak usah renungkan itu. Yang perlu direnungkan adalah kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Hal yang kedua, berubah dalam tingkah laku supaya menjadi teladan. Memberi teladan supaya kita menjadi contoh bagi orang sekeliling kita. Tingkah laku kita harus berubah. Perubahan dalam pola pikir kita itu betul, tapi itu tidak akan dilihat dan dirasakan oleh orang. Tapi ketika berubah dalam tingkah laku, dalam cara kita bersikap terhadap orang, itu akan mempengaruhi banyak orang. Itu penting, saudara. Kadang-kadang kita berpikir begini, yang penting saya betul. Tugas kita memang tidak untuk menyenangkan semua orang. Tapi dengar baik-baik, tingkah laku kita harus membuat orang-orang sekeliling kita melihat dan membedakan bahwa ada Tuhan dalam hidup kita. Hal yang membedakan kita dengan orang-orang di luar sana, saudara, bahwa mereka lihat sesuatu yang berbeda dalam hidup kita. Tahun 2000, saudara, ketika saya habis kuliah dan datang ke Soe, kemudian saya cari kos di rumahnya Bapak Eli. Di rumah Bapak Eli saya ketemu Mafin, kemudian Mafin bilang begini, kami ada 3 orang yang datang waktu itu, saudara. Kemudian Mafin bilang saya, Om karismatik, Om Gebiko. Kami belum ada perkenalan apa-apa, saudara. Tapi karena ada sesuatu yang berbeda. Ketika kita bicara dengan mereka, ketika kita bicara dengan orang lain, ada sesuatu yang berbeda dan mereka akan mulai berdeskripsi tentang kita dengan cara mereka sendiri. Tidak perlu kita memperkenalkan diri. Hari-hari ini juga saya mencoba untuk itu, saudara. Berusaha untuk datang ke satu titik tanpa memperkenalkan diri, dikenal oleh orang. Melalui apa, saudara? Apa yang kita lakukan? Apa yang sedang kita kerjakan? Hal-hal yang tidak berfokus pada diri kita. Ya, perubahan dalam tingkah laku kita. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, jangan lupa konsisten dan menjaga integritas kita. Tidak boleh turunkan standar kita sedikit pun hanya untuk menyenangkan orang di sekeliling kita. Kita berubah, pola pikir kita berubah, kemudian mempengaruhi cara kita bersikap terhadap orang lain. Tapi standar-standar kita tidak boleh turun. Standar-standar iman kita kepada Tuhan tidak boleh turun. Kita tidak boleh turunkan sedikit pun hanya untuk membuat orang lain senang dan kita mempunyai pengikut. Tidak boleh. Kita harus tetap konsisten pada Tuhan. Ketika kita mau ada dalam satu komunitas dan membawa perubahan bagi komunitas itu, yang perlu kita bawa adalah perubahan cara pikir, perubahan pola hidup yang akan mempengaruhi orang-orang dalam komunitas. Bukan penurunan standar-standar kita supaya kita serupa dengan mereka, supaya kita sama dengan mereka, supaya kita satu komunitas dengan mereka. Bukan itu, saudara. 3 hal yang saya bagikan pagi hari ini kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Perubahan hanya akan terjadi ketika kita memutuskan hal yang positif terjadi dalam pikiran kita. Kita implementasikan dalam setiap tingkah laku kita. Kemudian kita menjaga standar-standar Allah dalam hidup kita. Tidak boleh turunkan sedikit pun. Tidak boleh berkompromi sedikit pun. Yang penting Tuhan kita disukakan. Yang penting kehendak Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri.